muslim yang menghukumi seorang muslim lainnya dengan kata-kata seperti bid'ah, syirik, kafir seperti itu, padahal secara karena hanya ada istilah amalia yang berbeda, sedangkan amalia itu masih menjadi perdebatan antara ulama. Bagaimana pandangan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam ya. Imam siapa tadi? Mas Imam Arifin. Menurut Mas Imam korupsi haram nggak? Haram ya. Imam yang lain ada yang menghalalkan. Ya. Kalau Imam mazhab jelas haram. Ya. Imam Arifin haram, betul itu. Jadi kalau hukum dalam agama ya itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji siapa amalan kalian yang paling baik. Ahsanu amala. Ahsanu amala menurut Fudail bin Iyad ya, seorang ulama besar tabi'in, itu adalah akhlason wa aswaban. Amalan ibadah yang paling baik itu adalah akhlason, yang pertama itu paling ikhlas. Orang yang beribadah dengan ikhlas itu adalah yang dalam ibadahnya bersih dari motif-motif dunia, dari motif-motif selain mengharap pahala dari Allah. Murni ikhlas itu baik ya. Bahkan orang yang amalannya kecil tapi ikhlas bisa menjadi besar pahalanya, dan sebaliknya amalan yang besar tapi tidak ikhlas atau ikhlasnya kecil bisa menjadi kecil pahalanya di sisi Allah. Yang kedua, wa aswaban. Aswaban itu artinya sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintahnya, ada dalilnya, ada contohnya yang jelas. Contoh sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kurang marem, saya tambahi 3 rakaat. Kira-kira boleh apa tidak? Tidak boleh. Yang seperti itu tambahan yang tidak boleh, yang tidak sesuai sunnah ya. Adapun hukum suatu perbuatan kafir, misalkan ada orang mengatakan bahwasanya agama semuanya sama dengan kebodohannya, ini kalimat kufur apa tidak? Kalimat kufur ya. Wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Barang siapa yang memilih agama selain Islam sebagai dinan, sebagai agama, maka agamanya akan tertolak di sisi Allah, dan di akhirat sebagai orang-orang yang merugi. Inna dina indallahil Islam. Tetapi orang yang mengatakan seperti itu tidak langsung bisa divonis kafir, karena kita harus iqamatul hujjah ya. Barangkali dia belum paham, barangkali dia belum tahu, kita perlu nasihat, kita perlu dakwai ya. Kecuali urusan-urusan yang masyarakat orang bodoh saja, bahkan monyet saja sudah tahu. Contoh, ada laki-laki dan wanita berhubungan seperti suami istri, layaknya suami istri, itu namanya zina. Itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Orang awam bakul sayur, tukang becak, tukang gojek aja tahu. Kalau orang laki-laki dan perempuan berhubungan badan, zina tidak boleh. Lah kok ada dokter mengatakan seperti itu boleh, menghalalkan sesuatu yang haram. Kufur apa tidak? Kufur. Kalau tadi yang pertama perlu dinasihati. Kenapa? Karena barangkali ada syubhat. Tapi kalau yang kedua, menghalalkan zina, itu kufur.
tetapi orangnya itu perlu dirinci, Mas. Kalau ada punya amalan kekufuran, perkataan kekufuran, ya dinasihati. Belum tentu, belum, tidak semua orang yang mengerjakan amalan kekafiran itu kafir. Tidak semua orang yang mengerjakan amalan bid'ah itu ahlul bid'ah, ya. Apalagi bid'ahnya hanya masalah fikih, yang perbedaan masalah ijtihadiyah. Misalkan ini yang sering terjadi di masyarakat, kunut subuh. Nah, ini ada orang mengatakan kunut subuh bid'ah, ada orang mengatakan kunut subuh tidak masalah, bahkan sunnah, ya. Itu perbedaan di antara para ulama, ya. Memang ada yang merojihkan yang tidak pakai subuh, ya, karena kunut itu yang rojih apabila doa hujan, apabila ada musibah dan sebagainya, tapi tidak terus menerus. Tapi ada juga ulama yang mengatakan terus menerus. Imam Syafi'i diantaranya. Hal-hal seperti itu toleransi. Tidak perlu kita, oh ini kamu bid'ah, kamu ahlul bid'ah, padahal cuman perbedaannya kunut dan tidak kunut. Sholat taraweh jumlahnya, itu perselisihan para ulama. Yang seperti itu kita harus berlapang dada. Tapi kalau kaitannya dengan masalah akidah tadi, yang ini muslim, yang ini kafir, atau bid'ahnya yang berat, yang mukafiroh, ya, bid'ahnya misalkan, ya, istighosah atau istighosah kepada makam wali songo, yang seperti itu nggak boleh seperti itu. Karena ziarah kubur yang paling utama kepada siapa? Orang tua kita. Apalagi niatnya di sana salah, bukan mendoakan ahli kubur tapi malah nyuwun, minta. Itu nggak boleh. Minta jodoh ke Sunan Bayat di sana, nggak boleh seperti itu. Kepingin jodoh menghubungi Ustadz siapa tadi, spesialis jodoh? Ustadz Awan. Ustadz Awan, seperti Spesialis itu, jodoh. ya. Ya Mas Imam, bisa dipahami Mas Imam. Jadi jangan mudah menvonis orang lain kalau hanya masalah furu'iyah atau ibadah yang mungkin ada dalil yang kuat, sini yang tidak kuat. Tapi kalau masalah yang fatal, ya, misalkan ada amalan tawaf. Tawaf itu di mana? Tawaf di mana Mas? Kalau tawaf yang benar di sana loh, Mekah ya, di Ka'bah, betul nggak? Betul ya. Ada yang tawaf ngelilingi situ loh. Itu bid'ah, nggak ada ajarannya dalam Islam. Itu juga ajarannya Abu siapa? Abu Jahal. Sudah ngaji nggak paham. Ajarannya tradisi turun temurun, ngelarung sedekah ke laut. Itu bid'ah yang bisa musyrik seperti itu. Tidak ada ajarannya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, hadis manapun dibuka para ulama nggak ada namanya sedekah laut. Itu nggak ada. Sedekah ya kepada anak yatim, fuqara wal masakin, tetangga kita yang janda miskin, ya, sudah tua dan sebagainya. Kalau janda masih muda Pak RT biasanya yang tahu. Seperti itu. Jadi bid'ah mukafiroh, bid'ah yang syirik berbeda dengan bid'ah yang masalah hanya sekedar masalah fikih. Apalagi memvonis orang itu berat urusannya, jadi ya hati-hatilah yang seperti itu. Ya, jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bishawab.